Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Taufik Ismail di acara Bincang Bola. Kali ini kita akan membahas bursa transfer lagi. Di Liga Inggris ada klub yang sedang jor-joran membeli pemain, yaitu Manchester United. Dia sudah mendatangkan Jadon Sancho dan juga Rafael Varane. Dan kita akan membincangkan masalah ini dengan komentator olahraga dari Tribun Jabar, Bung Denny Ahmad Fajar. Selamat malam, Bung Denny. Selamat malam, Opik. Sehat, Bung Ketemu Denny ya? lagi. Sehat, Sehat ya? Opik. Ya, alhamdulillah. Ini kita ngebahas olahraga sepak bola internasional di Liga Inggris. Ada Manchester United yang sepertinya sedang panas karena beberapa musim terakhir tidak bisa juara dan mereka sedang jor-joran beli pemain. Rame. Gimana nih analisisnya? Ya, rame. Pasti rame ya? Rame, Pik. Rame. Kurang Ini kan sudah mendatangkan Jadon Sancho, dia beroperasi di lini sayap. Kemudian Varane yang beroperasi di lini belakang, back tengah. Kira-kira hayang naon sih si Ole Gunnar teh gitu ngadatangkeun dua pemain dia gitu. Bung. Hayang juara, Pik. Yang oleh Gunnar juga nggak mau ini, Pik. Nggak mau tahta kepelatihannya terdepak gitu, Pik. Hilang dari dia. Artinya, ya Manchester United malu tuh, Pik. Udah beberapa tahun tanpa juara, mah, Pik. Iya. Artinya belum ada yang bisa menyaingi Ferguson dalam pelatihan. Iya. Memang selama ini beberapa tahun ini MU malah jadi tim penggembira, Pik, walaupun bisa masuk 4 besar, Pik. Tapi kan tujuannya bukan untuk jadi masuk 4 besar, Pik. Tujuannya pasti juara. Yang sekarang ini kan didominasi Manchester biru dan si merah Liverpool. Nah, ini artinya 3 klub ini saya kira di tahun kompetisi ini MU, City dan Liverpool, dan mudah-mudahan Arsenal bisa bersaing. Ayo tanya terakhirnya mudah-mudahan. Mudah-mudahan lah. Nah, Arsenal mah kayaknya, Pik, kayak kemarin lah, nggak masih irit dalam belanja pemain, Pik. Yang penting mereka mah untung aja klub itu mah. Penting miluan ngajual pemain. Itu nggak ada. Nah, kayaknya MU ini memang harus diperhatikan, Pik. Dia punya peluang besar dengan mendatangkan Varane dari timnas Prancis ya, Pik ya? Iya, dari Prancis. Prancis. Terus si Sancho ini kan sebenarnya MU juga dibuat malu oleh Sancho ini. Terus dijual dulu deh. Kan anak didiknya ketika belia dia di anak didik MU gitu. Dan ya nggak tahu lah, para petinggi di MU nggak mempercayai anak muda ini dan dijual ke Dortmund, dan ternyata di Dortmund dia berprestasi. Nah, karena kesalahan besar itu MU harus modok uang lebih dalam gitu, Pik, untuk mendatangkan ini. Walaupun di Piala Eropa kemarin dia gagal penalti, Pik. Tapi memang Manchester United mah hobi meren gitu kan. Bung Denny jual pemain muda mahal, dibeli deui. Dulu juga kan ada Paul Pogba yang seperti itu. Jadi kayaknya ini juga, Pik. Di pick up power teh yang ditakuti itu, terutama mungkin oleh para pendukung MU, dan ini jadi tantangan si Ole Gunnar Solskjaer untuk membuktikan bahwa pembelian si Sancho bukan kegagalan, Pik. Iya. Jangan sampai kejadian si Pogba terulang gitu, Pik. Iya. Makanya di timnasnya bagus gitu kan, hari di MU butut jeung asal loba gaya gitu, Pik. Artinya si Solskjaer saya melihatnya nggak bisa menaklukkan egonya si Pogba, Pik. Mudah-mudahan si Sancho ini
akan bisa membangkitkan kejayaan Manchester merah ini, Pik. Mhm. Kan di belakang Varane udah diperkuat gitu sama Varane, Pik. Mhm. Iya. Heeh. Mhm. Cuma, mungkin di depan dia dia udah agak-agak bener lah, Pik. Mhm. Yang jadi masalah kan si De Gea sekarang udah agak ini, Pik. Formulanya nggak stabil ya? Heeh, udah kayak MU juga harus memikirkan ini, Pik. Di bawah Misal ini kan dulu-dulu mah MU tangguh dalam memilih kiper, Pik. Mhm. Ada Ada Van der Peter Sar, Schmeichel ada ya? Peter Schmeichel, bener si Peter Mhm. Schmeichel itu. Terus ada Van der Sar. Van der Sarnya si jangkung eta, eta Ke Belanda. heeh. Si kana kudu agak belanja lagi, Pik. Untuk sektor di kiper ya, belakang. Kiper kalau Di kalau kiper. menurut menurut tilikan saya, kiper juga Mhm. penting, Pik. Mhm. Da Perane oge atuh ai Kiper sosoranganan mah Naruto. digempur kuno eta da jebol, Pik. Aya kiperna butut banyak. Nya ai Mhm. kiperna Mhm. Cileureun mah da atuh. Ya. Yang Tapi kan pasti saya kira ini, mhm. Pik, akan lebih ramelah. Ada harapan Mhm. untuk persaingan lebih ketat gitu kalau sekarang dengan Ya. belanja MU gitu, Mhm. itu. Kan di kiper juga selain selain De Gea ada Dan Henderson juga sebenarnya di Manchester Mhm, United ya. mhm. Menurut Bung Denny, apakah Dan Henderson ini masih ya istilahnya belum bisa memberikan rasa tenang lah kepada pendukung MU, kepada pemain belakang MU melihat performanya di musim lalu? Kalau menurut saya pelatih harus punya ini keberanian untuk Pik, untuk mencoba gitu, Pik. Mhm. Jangan hanya mengandalkan nama besar gitu, Pik. Bahaya. Mhm. Mhm. Da dengan kesempatan yang diberikan kiper-kiper cadangan, kiper muda itu sebenarnya punya kemampuan yang lebih baik, yang Mhm. baik lah. Nah kalau Mhm. mun punya prestasi mah mau masuk MU atuh, Pik. Bener. Nah, gitu. Artinya Mhm. pelatih harus harus mampu meramu tim lebih 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 solid gitu, Pik, Ya. dengan bahan pemain yang bagus ini. Si Mhm. Solskjaer ini tantangan Solskjaer menurut saya. Mhm. Nah, di transfer market mah sebenarnya MU sudah mendatangkan kiper baru, Tom Hmm, Heaton, tapi heeh, ya kayaknya sih buat backup dah, soalnya usianya geus 35 tahun gitu. mhm Ini mhm. bukan kiper muda yang apa sih istilahnya, yang untuk bersaing dengan De Gea gitu. Artinya De Gea masih jadi andalan ya, Pik, ya? Antara De Gea dan Henderson itu, Bung Nah, Willy. Henderson, nah. Jadi Yang kalau lain misalnya kayaknya ngelihat ini mah kumaha Bung Willy? di depan gimana, Pik? Regreg gitu Opik lihatnya MU, Pik. Kalau menurut saya MU tuh di tengah udah kuat ada si itu ya, yang dari Ya, siapa yang Portugal siapa? Bruno Fernandes. Cakang eta. Mhm. Iya. Kalau di depan sebenarnya yang jadi tumpuan sepertinya tetap si Cavani kayaknya kalau misalnya urusannya sebagai target man di depan, karena Mhm, pas Marcus Rashford si Rashford. Rashford itu memang dia bagus cetak gol, tapi kebanyakannya beroperasi di sayap gitu, ya Bung Mmm, ini ya. Dia mhm. kadang di kiri, kadang di kanan, tapi memang lebih banyak di kiri. Kemudian ada sekarang mungkin dia diperkuatnya oleh Jadon Sancho yang biasa Mmm. beroperasi di sayap kanan, di wing kanan. Jadi mungkin Si nah Cavani masih kalau di tengah ya? heeh, Cavani. Tapi kalau Heeh. misalnya pengen Louis Edun mah ya harusnya dia punya pemain yang lebih dari Cavani, kecuali Balanya memang deui bukan Pik, seharusnya Pik, MU teh Pik, di depannya harus belanja lagi, jangan hanya mhm, Sancho, heeh, yang striker murni gitu, Pik. mhm. Ya Kayak mirip si baheula Lukaku mah lah nya, heeh, hah? mirip si Duet Lukaku duet lah. si Kole jeung si ieu geuning, Pik, Saha Dwight nu York Harideung hah? jeung Dwight York.
Nah, anu eta Ferguson deui zamanna Ferguson Pik, nya Iya. komplit eta mah. Mhm. Jadi ayeuna Nah, mah walaupun si Cavani memang masih tajam, lini mhm, depan MU menurut saya belum bisa membuat lawan gentar gitu, Pik. iya, Jadi apa, tusukannya Cavani memang cerdik, pemain iya, cerdik, striker cerdik, tapi ya harus ada pendukungnya, Pik. mhm, Dia nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Mungkin ya Sancho akan bisa memberi kontribusi lebih besar ke eta, mhm. ke si Cavani, tapi ya Sancho juga dituntut harus bisa produktif mencetak Cetak gol. gol ya. Kalau misalnya mengandalkan Cavani dan Sancho akan lebih berat, Pik. Masih berat lah MU. Mhm, mhm. Da Iya. aing ngagolkeun hiji kebobolan 3 mah angger eleh atuh, Pik. Nya gitu, Bener. Mhm. nya. Artinya Mhm. saya melihat, akan rame lah, tapi akan membuat persaingan lebih lebih ramai gitu, Pik. Mhm. Pesaing-pesaingnya juga, Pik, City, Liverpool, dan Chelsea mungkin mungkin tidak akan pada diam gitu. Mereka mereka duit-duitnya kawadahan, Pik. Kok mau Bisa Chelsea bisa mah heeh, kok mau Chelsea jeung City gitu ya. iya, bisa-bisa aja di dekat di akhir-akhir transfer market mau tutup, dia belanja pemain-pemain yang membuat kejutan yang lebih baik dari yang telah dilakukan sama MU gitu, Pik. Mhm. Mmm. Kan kalau Bung Deddy kalau ngelihat di lini tengah MU sekarang kan memang, yang jadi andalan adalah Bruno Fernandes dan juga mungkin Fernandes, ya. Paul Pogba. Tapi di Ya. situ juga ada seperti ada Juan Mata, ada Lingard, Mmm, terus mmm, ada Donny van den Beek yang istilahnya mereka jarang diturunkan lah di musim lalu juga, ya terutama ya. Donny van den Beek yang ditransfer dari Ah, itu Ajax juga tapi si Van de Beek ini yang Belanda ini juga mhm, pembelian yang gagal kayaknya, Pik, iya iya, nya tuh kalau kalau harus pembelian dengan duit yang gede mah seharusnya itu bisa diandalkan. mhm, diberi Heeh, pas dipaenkeun alus gitu nya, terus jadi andalan gitu nya, ya bener ya? nah gitu tah. Da Mhm, Mata juga kan usia, Pik. mhm, Seharusnya ini Pogba harus bisa di apa, disuntik lagi gitu, Pik, semangatnya, Pik. Diberi mhm, kesempatan lah, mhm. tuturkeun ka hayangna lah misalnya ku si Solskjaer teh, Pik. Heeh, ya diolok lah. Mhm, Dan dia mah pemain-pemain itu sebenarnya pemain bagus, iya, lini kudu tengah diberi teh. hatena nya. Tah, cek basa Sunda mah eta, pinter mah Opik. Kudu aya nu ngaharewosan ka si ini, Pik, Mhm, ka si Solskjaer. mhm, iya, kumaha Atau carana sih tokoh lah, heeh, Fernandes, Pogba di tengah 2 juga itu udah sangat kuat, Pik. mhm, mhm, Mungkin mungkin si Mata dan si Van de Beek bisa jadi cadangan gitu, Pik. mhm, mhm, Kalau si Pogba dan Fernandes dimaksimalkan, kuat lini tengahnya, iya. gitu. Ya, soalnya ya di musim lalu juga berkaca musim lalu, nya MU mah kumaha si Fernandes, Bung Denny. Mun si Fernandes alus, MU na jadi alus. Ngabret, nya, Mun si Fernandes kan goreng, geus we. iya, kan si Rashford mandul oge si Fernandes nu ngagolkeun pek ya. Iya, Ya, ayeuna mah harus kuat gitu si Fernandes teh kudu disokong gitu pek. mhm, kudu jeung berbagi peran oge, jangan jangan terlalu mengandalkan jangan Fernandes sentris lah kitu nya. Nya atuh da dimatikan si Fernandes ku pemain-pemain tengah atau defender batur kayak kan lieur pek. Anu Mhm, lainna masih keneh masih manja gitu pek, jadi pemain manja pek. heeh, bener, siap, Nya atuh kitu. mhm. Nah, Bung Denny Solskjaer menurut saya tantangannya Solskjaer nih. Kalau mhm, beli pemain mah udah bagus lah untuk udah mengejutkan klub-klub lain pek. mhm, Klub-klub pesaing udah dengan geus si rada Sancho. ruas lah kitu nya. Heeh, geus reuas gitu. Tinggal dibuktikan. Agustus nepi mulai tanggal 14 ayeuna Pik. Nya tanggal 14 pas hari pramuka. Oh, mendingan. Ya mudah-mudahan weh bareng jeung Liga Indonesia. Breng. Teuing di Indonesia mah Bung Denny. Ya, sok lah. Nah, Bu Denny ini pertanyaan terakhir. Siap. Melihat komposisi yang ada sejauh ini, kira-kira bakal finish di urutan berapa nih MU di musim depan? Apakah bisa mengudeta City atau justru turun ke ketiga, ke posisi 3 atau posisi 4 gitu?
Kalau saya Pik, ini mungkin subjektif Pik ya. Hmm. Untuk 1 dan 2 masih diperebutkan apa, untuk posisi puncak klasemen kayak masih diperebutkan Liverpool sama City Pik. Hmm. Ya jadi MU bisa bersaing di situ, tapi untuk ini masih prediksi jauh karena kompetisi juga belum mulai, tapi Hmm. subjektif saya masih kayaknya si Jurgen Klopp sama si Pep Guardiola. Guardiola Hmm. tidak mau Guardiola nggak mau kehilangan gelar juara. Hmm. Terus Liverpool juga ingin mengulang suksesnya. Jadi 2 tim ini akan memberikan berpacunya akan lebih ngabret gitu, Pik, dibanding klub-klub lain. MU memang dengan belanja pemain sekarang akan sedikit mengganggu 2 tim ini. Tapi kayaknya apa, jalur-jalur juara itu sudah diisi sama City sama Liverpool. Oh. Tambah MU lah mudah-mudahan. MU. Dan Arsenal. Arsenal. Dan Arsenal. Ya. Oke, Bung Denny, Iwat terima tuh kasih Arsenal. atas Iya. Iya. Kayak di posisi Wah, 15 diganti si diam. Arteta. Si Arteta terus wae si Arteta atau kumaha? Kudu diganti Arsenal menurut saya, Pik. Kudu diganti. Diganti. Iya. Kayaknya mah lupakanlah subjektif ke Arsenal. Saya kira gelar juara ada di situ, Pik. 4 besar lah. Arsenal memperebutkan 4 besar lah. Oh, Nah, untuk juara City, MU, Liverpool, Pik. Karena alasan iya. tadi itu. City ingin mempertahankan gelar juara, Liverpool mau merebut lagi gelar juara yang hilang tahun kemarin. Iya. Begitu, Bung Gopi. Oke, Bung Denny, terima kasih waktunya dan analisisnya. Itu Tribuners, perbincangan kami mengenai bursa transfer Manchester United di musim ini. Ya, mungkin MU ingin juara, makanya mereka jor-joran juga di bursa transfer musim panas sekarang. Dan tadi prediksi Bung Denny sepertinya masih Liverpool dan City yang ada di posisi 1-2, dan untuk 4 besarnya ada Arsenal akan juga ikut memperebutkan posisi 4 besar. Nah itu Tribuners, sekarang masih pandemi COVID. Pesan kami, tetap pakai masker jika keluar rumah, menjaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan menggunakan sabun, dan jika tidak ada keperluan apa-apa, lebih baik di rumah saja. Semangat Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.